Di jantung sebuah abad yang bergejolak, di tengah sisa tabung vakum dan deru mesin yang kikuk, terhampar benih-benih sebuah revolusi. Itu adalah awal abad ke-20, dan gagasan tentang mesin yang bisa berpikir masih tergeletak di antara halaman-halaman buku filsafat dan fantasi ilmiah. Namun, di laboratorium-laboratorium berdebu dan pikiran-pikiran cemerlang, bidang kecerdasan buatan, AI, mulai menjejakkan akarnya. Profesor Alistair Finch, dengan kacamata berbingkai tanduk yang selalu melorot di hidungnya, menatap penuh harap pada deretan sakelar dan lampu pijar di Cambridge pada tahun 1950-an. Dia bukan seorang pesulap, melainkan seorang ahli logika dan matematika yang berani bermimpi tentang mesin yang bisa meniru penalaran manusia. Bersama koleganya, ia bergumul dengan konsep algoritma paling dasar bagaimana memberitahu mesin untuk mengikuti serangkaian langkah logis. Daya komputasi saat itu masih primitif. Sebuah komputer bisa memenuhi seluruh ruangan dan membutuhkan berjam-jam untuk memecahkan masalah yang sekarang bisa dilakukan smartphone dalam sekejap. Namun, dalam ketuk-ketuk halus relay dan kilauan lampu indikator itu, mereka menanamkan prinsip-prinsip penting yang kelak akan tumbuh menjadi pohon air raksasa. Dekade demi dekade berlalu, dan benih Alistair mulai berkecambah. Para ilmuwan dan insinyur di seluruh dunia, terinspirasi oleh mimpinya, mulai merumuskan algoritma yang lebih canggih. Pada tahun 1980-an, di tengah hiruk-pikuk Silicon Valley, insinyur muda bernama Dr. Lara Funch bekerja tanpa lelah mengembangkan model pembelajaran mesin, ML, pertama yang benar-benar menjanjikan. Dengan dukungan dari mikroprosesor yang semakin kecil dan cepat, Lara dan timnya beralih dari sekadar memprogram aturan keras menjadi mengajari mesin untuk belajar dari data. Bayangkan, Lara biasa berkata kepada murid-muridnya, "Kita tidak perlu memberitahu mesin setiap kemungkinan variasi kucing. Cukup tunjukkan ribuan gambar kucing, dan biarkan ia menemukan polanya sendiri." Mereka mulai memecahkan masalah pengenalan pola yang sederhana, mengklasifikasikan email spam, mengidentifikasi angka tulisan tangan. Itu adalah langkah kecil, seringkali diwarnai dengan kegagalan dan musim dingin AI, di mana pendanaan mengering dan optimisme memudar. Namun, setiap kegagalan adalah pelajaran, setiap kemajuan dalam algoritma adalah lompatan kecil. Jaringan saraf tiruan, sebuah konsep yang terinspirasi dari otak manusia, mulai menunjukkan potensinya, meskipun daya komputasi yang ada saat itu masih jauh dari cukup untuk mewujudkan potensi penuhnya. Kemudian, dengan datangnya milenium baru dan ledakan internet, segala berubah. Data membanjiri dunia, gambar, teks, suara, video. Pada saat yang sama, daya komputasi melonjak secara eksponensial. GPU, Graphics Processing Units, yang awalnya dirancang untuk video game, ternyata sempurna untuk melakukan perhitungan paralel masif yang dibutuhkan jaringan saraf tiruan. Ini adalah titik balik yang ditunggu-tunggu. Pembelajaran mendalam, DL, sebuah subbidang dari ML yang menggunakan jaringan saraf tiruan dengan banyak lapisan, biasanya disebut Deep Neural Networks, tiba-tiba menemukan ladangnya. Model-model DL mampu menyerap dan memproses jumlah data yang tak terbayangkan. Mereka mulai mengenali wajah dengan akurasi yang mengejutkan, memahami bahasa manusia dengan nuansa yang rumit, dan bahkan mengalahkan juara dunia dalam permainan catur dan Go. Di sebuah rumah sakit modern, Dr. Anya Sharma menatap monitor dengan kagum. Sebuah algoritma pembelajaran mendalam yang dikembangkan puluhan tahun setelah karya Alistair dan Lara, kini mampu mendeteksi tanda-tanda awal kanker paru-paru dari pemindaian CT scan dengan akurasi yang melampaui bahkan dokter ahli sekalipun. Di jalanan kota, mobil-mobil otonom melaju mulus,
menghindari rintangan dan mematuhi rambu lalu lintas, berkat visi komputer yang dilatih melalui miliaran gambar. Algoritma rekomendasi di platform streaming musik menyusun daftar putar yang terasa akrab, seolah membaca pikiran pendengarnya. Transformasi itu begitu mendalam, begitu cepat. Dari desisan tabung vakum dan algoritma biner yang sederhana, hingga ke simfoni algoritma kompleks yang menggerakkan dunia digital modern. Apa yang dimulai sebagai impian Alistair Finch untuk meniru akal manusia, kini menjadi kenyataan yang melampaui imajinasinya. Kemajuan dalam algoritma, didukung oleh daya komputasi yang tak terbayangkan sebelumnya, telah menghasilkan terobosan signifikan yang tidak hanya mengubah aplikasi AI, tetapi juga mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi dengan dunia. Kisah AI adalah kisah tentang kesabaran, visi, dan keyakinan bahwa batas-batas pemikiran dapat diperluas, satu baris kode, satu teraflop, pada satu waktu.